Beli. Ditraktir insya Allah sama ketua komite kita. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Mana aminnya? Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Amin ya rabbal. Perlu dapat hadiah nih yang di sebelah kanan saya ya. Kain sarung ukurannya berapa? Kain sarung ukuran berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 orang. Habis selesai acara jangan pulang dulu ya. Insya minta sama ketua komite. Ketua komite babak belur pagi siang ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk sama-sama kita bermuajahah, kita bersilaturahim, kita pererat jalinan silaturahim dan kemesraan di antara kita masing-masing dalam rangkaian acara Slam Fest yang ke-7. Tunjuk tangan panitia. Slam Fest yang ke-7. Maju bersama, raih kemana? Betul tadi begitu ya? Betul ya? Coba saya bilang Slam Fest 7, semuanya jawab. Maju bersama, raih kemenangan. 1, 2, 3, Slam Fest 7. Alhamdulillah. Dalam rangkaian acara Slam Fest 7 ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita guna untuk kita adakan satu galian potensi yang ada di dalam kompetensi diri setiap peserta didik yang dalam hal ini kelas 10, kelas 11, kelas 12 panitianya. Betul ya Ibu Komite? Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Meskipun setelah Covid ini kemarin kita nggak bikin Slam Fest. Betul. Jadi setelah Covid baru tahun ini ada Slam Fest yang ke-7. Kita doa bersama mudah-mudahan Slam Fest yang selanjutnya tidak ada kendala, sehingga potensi nilai kreativitas, produktivitas dari pemuda-pemudi Islam insya Allah akan membuahkan kemenangan di masa mendatang mereka. Insya. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada seluruh para hadirin dan hadirah, teristimewa kepada Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta. Saya belum tahu yang mana orangnya. Mana Bapak Kepala Sekolah? Kirim Ibu Kepala Sekolah, kirimkan saya punya salam kepada beliau. Siap? Tolong kirimkan salam ya Ibu Merliana ya, dari saya dan seluruh jajaran para guru-guru, para peserta didik, para siswa dan siswi SMAN 3 Jakarta yang saya berdoa mudah-mudahan seluruhnya Allah berikan prestasi di masa mendatang kita yang gemilang. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah cetak kita sebagai pemuda-pemudi muslimah muslim yang salihin dan salihah. Insya
para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak banyak temukan acara-acara yang nuansanya Islami di lingkungan sekolahan atau yayasan pendidikan, bahkan sekelas SMAN di Jakarta. Baru saja saya temukan acara yang cukup megah, mewah, bahkan meriah, dan ini kali pertama saya jumpai di SMAN 3 Jakarta. Tepuk tangan untuk SMAN 3 Jakarta. Dan tidak terlepas ini dari jerih payah para kakak-kakak panitia. Tunjuk tangan kakak panitia. Tunjuk tangan, bukan tepuk tangan, tepuk tangannya nanti. Tunjuk tangan kakak panitia. Tunjuk tangan kakak panitia. Terima kasih, tepuk tangan untuk kakak panitia. Tunjuk tangan ibu komite yang selalu memberikan dukungannya secara penuh, bahkan waktu, tenaga, pikiran, dan tidak sedikit finansial yang juga keluar. Tunjuk tangan ibu komite. Saya doakan mudah-mudahan ibu komite diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya siapa yang tahu bahwa acara ini boleh jadi menjadi rangkaian perjalanan masa depan anak-anak kita yang bisa menunjang prestasinya yang begitu jempol. Hari ini tahun 2023, boleh jadi di 20 tahun yang akan datang, sebab Slamfest 7 ini terselenggara di tahun 2043 insya Allah. Karena ini wadah, karena ini acara, insya Allah dari tempat ini muncullah pemimpin-pemimpin muslim yang jempol. Lihat ada acara CCI. Apa CCI? Cerdas, cermat, Islam. Ada MHQ. Apa MHQ? Musabaqah Hifdzil Quran. MHQ-nya apa? Musabaqah Hifdzil Quran. MTQ-nya Musabaqah Tilawatil. Ada dai juga, ada hadrah. Ini satu keistimewaan. Tidak lagi ada selera tentang yang nuansanya Islam, tapi alhamdulillah di siang ini kita berlomba, kita menguji kompetensi kita, kita gali yang apa yang kita punya, dan itu seluruhnya adalah nuansa Islami. Alhamdulillah. Saya jadi teringat kalau berbicara tentang pemuda, pemudi muslim dan muslimah. Saya ingin hantarkan satu kisah. Boleh saya berkisah? Boleh saya berkisah? Adik-adikku muslimin muslimah, ada di zaman Nabi sahabat yang bernama Julaibib. Siapa? Julaibib, bukan Julaiha. Nama Julaibib. Siapa ini Julaibib? Sahabat Rasul yang kebetulan dia punya tampang rupawan. Oh, boleh tepuk tangan dulu. Sahabat Nabi yang kebetulan dia punya tampang dan rupa enggak begitu beruntung seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Selain tampang yang enggak beruntung, Julaibib ini mohon maaf hidup di lingkungan keluarga yang tidak beradab. Dia punya ayahanda, ayahandanya adalah seorang budak. Ibunya juga seorang budak, bahkan sampai kakeknya Julaibib adalah juga seorang hamba sahaya. Julaibib merasa bahwa dirinya tersisihkan di antara lingkungan sahabat-sahabat Rasul yang lain. Tapi Julaibib hanya punya satu kuncian, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib satu ketika memutuskan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya harapkan semua pemuda-pemudi Islam
yang ada di lingkungan sekolah SMA N3 Jakarta untuk mengambil hikmah dari cerita soal Julaibib ini, sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib putuskan untuk bertemu dengan Nabi. Begitu berjumpa dengan Nabi, dia kirimkan salam kehormatan, salam kesejahteraan kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu penuh kehormatan wahai kekasih Allah, pemimpin kami dunia sampai akhirat yang sejati. Waalaikumsalam, jawab Nabi. Atasmu juga keselamatan dan kesejahteraan wahai Julaibib. Ada apa Julaibib? Kata Rasul, begini ya Rasul, saya ini adalah sahabatmu yang paling tersisihkan di antara sahabat-sahabatmu yang lainnya. Saya ini usia sudah lebih daripada 45 tahun. Bu, jamaah, alhamdulillah, usia Julaibib 45. Julaibib bilang begini ke Nabi, wahai Rasul, kan engkau tahu bahwa aku ini satu-satunya sahabatmu yang belum punya pendamping. Satu-satunya sahabatmu yang belum ketemu istri, belum berkeluarga. Sementara sahabat-sahabatku sudah banyak yang berkeluarga, bahkan menelurkan generasi, punya anak ya Rasul. Ya Rasul, lanjut Julaibib, adakah betul apa yang pernah kau sampaikan dalam sabdamu? Kau katakan tempo lalu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat wajah, tampang, nasab, garis keturunan dari diri dan kehidupan seseorang. Betul ya Rasul? Betul. Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat itu. Dalam hadis yang cukup panjang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ansabikum. Allah itu, kata engkau tempo lalu, kami dengar loh dengan telinga kami tentang sabdamu yang katakan Allah itu tidak melihat wajah, tidak melihat tentang fisiknya seseorang, bahkan Allah tidak melihat dari garis keturunan, dia terlahir dari keluarga macam apa. Betul itu ya Rasul? Betul kata Nabi. Walakinnallaha ta'ala yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat seseorang dari amalnya yang baik dan juga hatinya yang bersih, hatinya yang tidak punya nilai kejahatan, buruk sangka kepada orang. Apa betul itu wahai Rasul? Kata Nabi, betul. Allah tidak lihat muka, Allah tidak lihat fisik, Allah tidak lihat garis keturunan. Justru yang dilihat oleh Allah adalah perbuatan dan hati. Permasalahannya ya Rasul, kenapa sampai sejauh ini saya belum pula mendapatkan pendamping? Apakah setiap manusia itu melihatnya tentang tampilan fisik secara luar? Anak sekarang bilang, apa iya manusia selalu melihat diri seseorang itu dari outfitnya, dari performanya, cara berpakaiannya? Mau diapain? Mau rubuhin ya? Mau diapain panitia ini? Mau dirubuhin? Oh benernya copot. Kita doain mudah-mudahan lancar dandan ini ya. Amin ya Rabbal. Saya doain ini yang ada di belakang nih. Nih panitia yang sigap tanggap nih. Mudah-mudahan hasil ujian negeri terakhirnya pada bagus-bagus nih insyaallah. Amin ya Rabbal. Dapat universitas negeri semua. Amin. Amin. Kalaupun yang keluar negeri ada satu, saya doain mudah-mudahan ke Kairo, ke Azhar Mesir. Amin. Ya Rabbal. Apa betul ya Rasul demikian? Enggak.
Tapi kenapa saya kok nggak ada yang ngelirik, kata Julaibib. Kok saya belum ketemu dengan pendamping? Berarti orang itu melihat saya dengan fisiknya juga. Julaibib, tolong sampaikan kepada saya, kata Nabi, apa iya engkau menginginkan menikah? Iya ya Rasul. Rasul mengerti, Rasul faham bahwa yang diinginkan oleh Julaibib adalah menikah. Akhirnya langsung Rasul memberikan solusi dan jalan keluar. Begini aja Julaibib, kamu punya perempuan yang kamu cinta, kamu suka, kamu sayang nggak? Ada ya Rasul. Siapa? Disebutlah oleh Julaibib seorang perempuan yang bernama Siti Atiqah. Siapa? Siti Atiqah. Mau tahu seperti apa cantiknya Siti Atiqah? Siti Atiqah cantik yang alang kepalang. Siti Atiqah memiliki alis bak semut yang hitam berbaris-baris. Siti Atiqah tanpa dengan alis mata. Dia punya pipi kemerah-merahan tanpa blush on. Dia punya wajah yang begitu teduh apabila dilihat dan dipandang oleh setiap mata laki-laki. Siti Atiqah divanya bangsa Arab ketika itu. Ayo jawab. Artis sekarang di Indonesia yang cakep siapa? Artis perempuan siapa? Siapa? Maudy Ayunda. Kalau yang laki, ayo akhwat, siapa? Artis laki-laki yang gantengnya alang kepala. Siapa? Siapa? Yang laki-laki siapa? Aliando. Masya Allah, la haula wa la quwata. Siti Atiqah divanya bangsa Arab. Tirus dia punya janggut, tapi berpakaian secara muslimah, berperilaku sebagaimana mestinya yang diajarkan oleh Rasul. Itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari Siti Atiqah. Sehingga ini Julaibib sangat tertegun melihat keindahan akhlaknya Siti Atiqah. Bukan hanya tampang, tapi juga perilakunya yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau suka dengan Siti Atiqah, kata Nabi. Suka ya Rasul. Ternyata Julaibib yang mukanya kurang beruntung, seganteng sahabat yang lain, dalam ini sejarah dikatakan Julaibib adalah yang paling hitam di antara jajaran sahabat. Hidung para sahabat semuanya mancung-mancung, cuma dia yang minimalis. Saya nggak bilang pesek. Julaibib nggak beruntung, hidungnya mancung, tapi tibang-tibang orang Betawi bilang. Yang lain tinggi gagah, dadanya berbidang. Tapi untuk Julaibib semeter pun nggak sampai. Tapi ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang kau inginkan perempuan untuk menjadi pendampingmu? Dia sebut Siti Atiqah. Mendelik mata Nabi, kaget terkejut. Julaibib, meskipun timbang-timbang rupamu, ternyata high class. Dia punya selera tentang perempuan yang tinggi. Siti Atiqah. La haula wala quwata. Gini aja kalau begitu Julaibib, kau datangi sekarang rumahnya bapak Siti Atiqah. Sekarang ya Rasul, buat apa? Bilang, aku berkirim salam kepada ayahnya Siti Atiqah. Yang kedua, sampaikan bahwa engkau bertamu ke rumahnya ayah Siti Atiqah adalah utusanku, aku yang memberikan instruksi. Dan yang ketiga, sampaikan ke ayahnya Siti Atiqah bahwa aku melamar putrinya yang bernama Siti Atiqah. Mana kakak MC, sampai jam berapa saya bicara? Sampai jam berapa? Masih lanjut? 5:30. Wah. Audiens enak mendengarkan saya yang hampir habis suara ini. Bulan Maulid, alhamdulillah banyak saudara, banyak silaturahmi.
Tapi saya punya kerja memang suara, jadi mohon maaf kalau suara saya agak sedikit serak-serak seksi deh begitu. Dimaafin Bu, dimaafin guys. Insya sampai jam berapa serius saya nanya nih? Sampai jam berapa MC? Sampai jam 2 ya? Sampai jam berapa? Setengah 3 kakak panitia? Sampai subuh. Lo enak dengerin gue yang ngomong doa-doakan. La haula wala quwata. Bapak Ibu para jamaah, para peserta didik SMA N3 yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan 3 poin itu kepada ayahnya Siti Atiqah. Jalan langsung. Begitu disampaikan pertama, bahwa saya instruksikan ke rumah ayahnya Siti Atiqah sebagai duta dan delegasi saya. Paham Julaibib? Paham ya Rasul. Kedua, kirimkan salam saya ke ayahnya Siti Atiqah. Paham Julaibib? Paham. Yang ketiga, aku meminang dan melamar putrinya yang bernama Siti Atiqah. Dalam yang ketiga ini terdiam Julaibib. Ya Rasul, aku curhat tentang aku suka dengan Siti Atiqah. Namun kenapa engkau yang melamar dan meminangnya? Santai dulu Julaibib. Saya meminang dan melamar serta meminta itu Siti Atiqah bukan untuk diri saya. Buat siapa ya Rasul? Tapi buat engkau wahai Julaibib. Oh orang hitam, kalau udah dikasih jalan mulus, dia senyum tetap manis Bu. Biar kata ganteng putih, bersih orangnya, kayak bule. Tiap hari kita lihat mukanya nggak ada senyumnya, nggak enak juga. Betul Pak? Betul? Biar hitam asal manis, persis kayak obat batuk, enak. Insya. Jadi buat saya Atiqah ya Rasul, kau yang memintanya nanti kepada ayahnya Siti Atiqah. Iya, kau hanya sampaikan salam saja dariku kepada ayahnya Siti Atiqah. Siap ya Rasul. Langsung sepet, orang Betawi bilang langkahnya cepat getap. Dia jalan sambil bersenandung, tapi senandungnya enggak cikini ke gondang dia, enggak. Berbunga-bunga hatinya. Yang dia tuju adalah di mana rumahnya Siti Atiqah. Ketemu, langsung dia ketuk pintunya. Assalamualaikum. 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 Di dalam rumah ayahnya Siti Atiqah, langsung lihat dari jendela ada hordeng ngintip sedikit. Ya, mau ngapain Julaibib kemari? Maaf, dianggapnya sempalan. Bapaknya budak, ibunya budak, bahkan kakeknya pun budak. Anaknya nggak ada duit, nggak ada cuan. Mau ngapain ini Julaibib? Ada apa wahai orang yang ada di luar? Mohon pamit, mohon izin Bapak yang ada di dalam. Saya bernama Julaibib. Saya datang adalah sebagai duta dan delegasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh hordeng yang tadi diintip oleh bapaknya Siti Atiqah langsung buru-buru ditutup. Kau sebagai duta dan delegasinya Rasul? Betul Bapak. Langsung dibuka grendel dan slot pintunya Bu. Karena yang disebut adalah Rasulullah. Begitu cara menghormati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka. Betul kau diutus oleh Nabi? Betul. Boleh saya masuk? Silahkan, silahkan. Dipersilahkan. Kalau tadi tidak disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali ucapan, hiwar, conversation, percakapan itu hanya di dalam ruangan saja. Dan Julaibib tetap ada di luar rumahnya Bapak Siti Atiqah. Dibukakan pintu. Silakan Julaibib, ayo. Apa betul? Ditanya lagi. Betul engkau menjadi utusannya Rasul untuk datang kemari? Betul Pak. Ada apa dengan engkau datang diutus oleh Rasul? Rasul berkirim salam kepada engkau. Rasul berkirim salam kepada saya. Iya Bapak. Senangnya alang kepalang itu bapaknya Siti Atiqah. Dan yang ketiga Pak, kedatangan saya ke sini adalah untuk menyampaikan bahwa Nabi meminta, meminang dan melamar putri engkau yang bernama Siti Atiqah.
bertumpuk kebahagiaan, berlapis rasa senangnya ayah Siti Atiqah. Pada nungguin, Bu. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya lihat semuanya pada melotot, melongo. Ini sambil nganga. Alhamdulillah. Bertumpuk dan berlapis rasa bahagia. Nggak ada tanding dan nggak ada tara. Bayangkan ketika itu para sahabat betul-betul rumahnya diinginkan untuk disambangi oleh Rasul. Ini Julaibib datang atas nama utusan Nabi. 7 menit lagi. Nah loh, padahal masih panjang nih. Masih panjang. Saya ringkas aja ya, Bu. Saya ringkas aja ya. Insya bertumpuk kebahagiaan. Nabi kalau sudah mengutus, dia punya utusan dari kalangan sahabat, pasti yang diutus itu kemanapun tempatnya, si pemilik tempat pasti akan bahagia. Kenapa? Karena utusannya Nabi. Ditambah lagi Nabi berkirim salam secara khusus kepada dirinya sendiri, yaitu ayahnya Siti Atiqah. Yang ketiga, putrinya diminta oleh Rasul. Sampai ayahnya Siti Atiqah mengatakan, wahai Julaibib, entah ibadahku yang mana yang diterima oleh Allah dan menyenangkan hati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga aku mendapatkan kehormatan putriku dipinang dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi senyum enak-enaknya ini bapaknya Siti Atiqah. Akhirnya dikat senyumnya dengan ucapan Julaibib, Pak, tapi Nabi minta anak bapak bukan untuk diri Nabi. Untuk siapa Julaibib? Untuk saya. Senyum berubah jadi merengut. Senyum berubah jadi merengut. Dilipat langsung itu wajah bapaknya Siti Atiqah. Julaibib gimana ya? Mulai mencari alasan. Siti Atiqah masih muda, masih kelas 12 di SMA M3 Jakarta. Dia sebentar ini mau mendaftar ke FKUI. Insya masih kecil kayaknya, belum bisa saya lepas dia. Oh begitu. Kata Julaibib, baik kalau begitu Pak, saya akan sampaikan keputusan Bapak kepada Rasul. Muka tibang-tibang, wajah kulit enggak shining dan glowing, biasanya baperan, tipis perasa. Mau balik deh, kata Julaibib kalau begitu. Enggak lama keluar dari rumahnya Bapak Siti Atiqah, enggak taunya Siti Atiqah sepanjang percakapan Julaibib dengan ayahnya nguping dari balik kamar. Begitu keluar Julaibib, lompat dari kamar, langsung mengatakan, ayah, apa yang ayah sampaikan? Putusan macam mana itu ayah? Apakah ayah menolak dari pilihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan untuk putrimu sendiri? Tapi untuk Julaibib, wahai putriku sayang, wahai ayah, apapun yang menjadi keputusan Rasul dan pilihan Nabi itu adalah yang terbaik untuk kita para sahabat dan umatnya. Bapaknya tersadarkan oleh putri tercintanya. Mudah-mudahan putri-putri yang ada, siswi-siswi yang ada di SMA N3 Jakarta persis seperti Siti Atiqah. Insya. Oh iya betul, Pak, cepet susul itu Julaibib, biar nanti dia nggak salah memberikan laporannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikejar langsung. Begitu dikejar, wahai Julaibib, maaf tadi ada rapat kilat keluarga bahwa kami menerima Anda. Diterima? Iya. Saya akan laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, lapor. Ini saya potong-potong aja langsung ya Pak. Lapor. Diterima. Alhamdulillah diterima. Julaibib punya apa? Nggak ada ya Rasul. Baik, kalau begitu nih, bawa memo dari saya. Minta kepada para sahabat-sahabat yang uangnya banyak untuk engkau menikah. Ada proposal kegiatan Slamfest, ada proposal untuk nikah. Untuk nikah. Baik, kalau begitu. Dapat uang yang banyak, besok hari Jumat dipilihkan oleh Nabi. Anda duduk akad nikah. Sebentar lagi Siti Atiqah halal untuk kau sentuh.
Duit sudah terkumpul, belanja langsung ke kokas, kolong kasur. Beli langsung ke kokas. Apanya? Kemeja putih alisannya, beli dasinya, beli jasnya, sampai beli maharnya. Keluar dari lobi utama kokas. Kemudian Julaibib melihat ada kepulan asap, banyak kegaduhan di ujung jalan sana. Tanya kepada Pak Security, Pak Security, ada apa? Julaibib, emang ente nggak tahu ada perang yang sudah berkecamuk, mulai pecah. Itu umat-umat yang ada di luar Madinah, kafir Quraisy Mekah, dia menyerang secara mendadak sontak ke Madinah. Kita saat ini keteter, wahai Julaibib. Apakah Rasul tahu? Sudah tahu, wahai Julaibib. Masuk lagi itu Julaibib, tuker jasnya, tuker kemejanya, tuker maharnya. Dengan apa? Dia beli kuda perang, dia beli baju perang, dia beli pedang, dia beli anak panah plus busurnya. Dia rubah itu, niatnya yang sebentar lagi besok hari Jumat mau duduk akad nikah. Pas begitu melihat ada peperangan, yang dilihat bukan lagi pelaminan oleh Julaibib, tapi adalah lambaian tangan Allah bagi mereka orang-orang yang menginginkan mati syahid. Saya harapkan ini pesan dari saya, mudah-mudahan seluruh siswa dan siswi SMA N3 Jakarta memiliki tanaman yang baik dalam hati. Setiap apa yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk kita berjuang, maka prioritas itulah untuk kita perjuangkan. Belajar dari sekarang yang baik, yang bagus, yang serius. Jadikan ini adalah haluan yang paling utama. Pokoknya kita belajar. Seluruh studi ilmu kita yang umum-umum silahkan, fadl, welcome, gali semuanya. Tapi jangan lupa tinggalkan, jangan tinggalkan untuk kita tetap ngaji. Kita seorang muslim, kita seorang muslimah, jangan sampai kita lepaskan identitas keislaman kita. Ini acara sudah baik, lihat bagaimana Julaibib. Padahal dikit lagi bersanding dengan wanita idamannya. Tapi begitu melihat ada peperangan terjadi, semuanya tidak lagi dilihat oleh Julaibib. Yang ada di mata Julaibib adalah bagaimana aku mendapatkan syahid. Nyatanya Julaibib akhirnya gugur di medan laga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pangkuk kepalanya Julaibib, di pahanya Rasulullah, sambil Rasulullah menangis dan meneteskan air mata. Tidak lama Nabi menangis, akhirnya Nabi senyum. Selepas senyum Nabi menoleh. Nabi nangis, Nabi senyum, Nabi menoleh. Nabi nangis, Nabi senyum, Nabi menoleh. Nabi nangis, Nabi senyum, Nabi menoleh. Dilihat oleh sahabat, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika memangku kepala jenazah syahidnya Julaibib, Anda menangis kemudian engkau senyum, disusul dengan mimikmu berubah akhirnya menoleh. Dijawab oleh Rasul, aku melihat wajahnya Julaibib penuh dengan rasa yang ngenes, bahasa kita. Saya iba, kesian dengan Julaibib. Hidup selalu susah sekali, ingin senang berdamping dengan wanita idamannya. Ternyata Julaibib lebih dulu menjumpai mautnya. Kau sedih ya Rasul? Sedih. Tapi kau senyum. Aku senyum karena aku melihat bahwa ruhnya Julaibib dijemput oleh 1000 bidadari turun dari surganya Allah. Satu atikah di dunia lepas oleh Julaibib, diganti oleh Allah 1000 bidadari dari surga menjemput penuh kehormatan ruhnya Julaibib. Kau senyum ya Rasul? Iya. Kenapa kemudian kau menoleh? Aku menoleh, aku melengos, orang Betawi bilang, aku buang pandanganku karena ada satu bidadari yang saking terburu-burunya, dia punya gaunnya akhirnya tersingkap. Terlihat olehku ada kulit putih yang menyelimuti kaki sang bidadari miliknya Julaibib. Aku yakin dan aku sadari itu bukan milik aku. Itu miliknya Julaibib. Milikku lain lagi nanti di surga.
Ternyata Allah lebih dahulukan setiap bidadari-bidadari itu menjemput Julaibib sebelum menjemput aku. Aku buang pandangan. Ini mudah-mudahan laki-laki yang di SMA N3 Jakarta ini kalau melihat aurat insya Allah buang muka ya. Insya, kecuali Ustadz kalau udah kadongan, orang Betawi bilang, pas begitu melihat langsung buang. Jangan terus, Masya Allah. Kalau belum berkelok ini orang hilang dari pandangan terus saja. Kalau udah selesai, alhamdulillah. Nabi bilang, an-nadratul ula laka wa laysa lakal akhirah. Pandangan yang pertama silahkan ambil, itu milikmu, rizkimu. Wa laysa lakal akhirah. Kalau sudah kita buang pandangan, ya sudah, jangan dilihat lagi, jangan balik lagi. Siap, sebanyak apapun ilmu tidak akan berkah dan manfaat kalau ternyata kita melihat auratnya perempuan pun demikian, gak bakalan berkah ilmu dan manfaat kalau ternyata kita gak bisa menjaga mata. Insya saya bangga dengan acara-acara seperti ini. Ini menumbuhkan, mengembangkan setiap nuansa keislaman yang ada di dalam hati setiap para peserta didik kita, para guru-guru ini. Alhamdulillah. Dan konon katanya ibu komite memberikan informasi kepada saya bahwa ini acara pun ya diupayakan terselenggara juga dengan kreativitas mereka masing-masing. Mereka yang menggali dananya, mereka yang berupaya, berikhtiar. Alhamdulillah. Saya katakan, insya Allah hal yang seperti ini tidak ada nilai yang negatif, melainkan keseluruhannya adalah positif. Amin. Ya Rabbal. Inti dari apa yang saya sampaikan dari kisahnya sang Julaibib mendapatkan syahidnya di medan laga Allah adalah, tolong, kalau belum waktunya kita kenal dengan lawan gender, jangan ada jalinan hubungan. Tunjuk tangan siapa yang saat ini masih menjalin hubungan, punya pacar. Ayo kakak panitia, kelas 10, kelas 11, kelas 12, keluarkan HP kita, cari kontak yang kita namakan bukan Yunita tapi Ayang Beb, keluarkan. Kirim salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adinda tercinta. Hari ini saya putuskan kita selesai. Ayo keluarkan, putusin semuanya. Insya Allah bidadari surga yang 1000 itu Anda dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Tolong jaga Al-Quran, tolong jaga Al-Quran. MHQ, MTQ, semua yang sifatnya kepada Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Rasul menjadi yang menerima Al-Quran, makanya disebutnya Sayyidul Anbiya. Ramadan, waktu di mana diturunkan Al-Quran, menjadi Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Malaikat Jibril dititipkan oleh Allah Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi panglima dan jenderalnya para malaikat. Semua yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya festival ini yang nuansanya Islami jangan sampai dibuang dari ikatan yang bernama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Iqbal Haki Tamam dari Kampung Melayu Besar. Apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.